bahwa untuk memperdalam ilmu kedukunannya ia harus menumbalkan 72 nyawa manusia yang mana semuanya adalah wanita. Suraji dengan tega mencekik korbannya tersebut hingga meninggal dunia. Setelah diketahui bahwa sang korban sudah tidak lagi bernyawa, barulah Suraji melakukan ritualnya, itu menghisap air liur dari sang korban tersebut. Halo, sebelumnya gue mau ucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan. Oke, pada video pertama gue kali ini gue mau bahas mengenai sebuah kisah nyata yang sempat terjadi dan menggemparkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Ya, kisah ini terjadi pada tahun 1997 di daerah Sumatera Utara. Sebuah kekejaman, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang dukun yang melakukan pembunuhan terhadap 42 orang, yang mana semuanya adalah wanita. Ya, kekejaman ini dilakukan di tengah-tengah perkebunan tebu. Ialah dia Ahmad Suraji alias Nasib Klewang alias Datuk alias Dukun AS dalam Jejak Hitam. Iya, kisah ini benar-benar terjadi. Mungkin bagi teman-teman generasi kelahiran tahun 90-an sudah tidak asing dengan kisah ini. Kisah ini terjadi di Desa Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ahmad Suraji dikenal sebagai seorang dukun di tempat tinggalnya. Ahmad Suraji tinggal bersama 3 orang istrinya yang merupakan kakak beradik, dengan istri pertama bernama Tumini, istri kedua bernama Tuminah, dan istri ketiga bernama Ngatiah. Ia tertarik mempelajari ilmu perdukunan sejak usia 12 tahun. Ia belajar melalui buku dari peninggalan sang ayah, yang berarti sang ayah juga berprofesi sebagai seorang dukun semasa hidupnya. Hingga pada suatu hari, Ahmad Suraji mengaku mendapat bisikan gaib. Ia didatangi oleh arwah mendiang sang ayah. Dalam pengakuannya, sang ayah berpesan bahwa untuk memperdalam ilmu kedukunannya, ia harus menumbalkan 72 nyawa manusia, yang mana semuanya adalah wanita, agar ia bisa mendapat sebuah kesaktian yang tidak terkalahkan, sekaligus dipercaya mampu menolong hingga mengobati orang lain. Atas bisikan tersebut, Suraji benar-benar melakukan apa yang menjadi petuah sang ayah. Mulailah diburu sejumlah perempuan untuk dijadikan tumbalnya. Suraji membuka praktek perdukunannya dengan berbagai macam pelayanan, mulai dari pasang susu kecantikan, penglaris usaha atau dagangan, masalah perjodohan hingga masalah keluarga. Pada prakteknya, Suraji melakukan aksi ini dibantu oleh istri pertamanya bernama Tumini. Pada awalnya sang korban merasa takut, namun karena sudah mempercayai apa yang dikatakan Suraji, akhirnya sang pasien pun menurut saja. Sang pasien diajak ke tengah perkebunan tebu yang sebelumnya Suraji sudah mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, seutas tali, karung, hingga karpet sebagai alas. Sang pasien diminta untuk melepaskan semua pakaian yang digunakan. Kemudian Suraji mengikat tangan dan kaki pasien tersebut. Alih-alih membaca mantra, Suraji dengan tega mencekik korbannya tersebut hingga meninggal dunia. Setelah diketahui bahwa sang korban sudah tidak lagi bernyawa, barulah Suraji melakukan ritualnya, itu menghisap air liur dari sang korban tersebut. Kemudian Suraji mengubur jasad korbannya tersebut tanpa busana sama sekali, yang kemudian Suraji dan istrinya menggasak seluruh harta benda yang dibawa oleh sang korban. Modus kejahatan ini terungkap dengan tidak sengaja. Salah seorang warga melihat gundukan tanah di area perkebunan tebu dan menggalinya. Setelah menggali gundukan tanah tersebut, betapa kagetnya karena yang ditemukan adalah sesosok mayat wanita tanpa busana.
Atas temuannya tersebut, kemudian sang warga melapor kepada ketua lingkungan untuk diteruskan ke pihak yang berwajib. Pihak kepolisian mendatangi lokasi temuan mayat tersebut, dan setelah diidentifikasi, mayat tersebut adalah Sri Kemaladewi. Sri Kemaladewi adalah salah seorang warga yang dilaporkan hilang dalam beberapa hari terakhir. Pada awalnya, polisi mencurigai pelaku pembunuhan Dewi adalah suaminya sendiri. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam hari sebelum Dewi dinyatakan hilang. Namun, kecurigaan polisi berubah setelah adanya laporan dari saksi yang mengaku mengantarkan Sri ke rumah dukun Suraji. Polisi lantas menindaklanjuti laporan dari saksi tersebut, hingga polisi mendatangi rumah dukun Suraji untuk dimintai keterangan. Pada keterangannya, Suraji mengakui bahwa memang Sri sempat datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Namun setelah selesai, Sri pulang begitu saja. Pengusutan kasus ini sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup. Tapi polisi tidak kehilangan akal. Mereka melakukan pendalaman terhadap kasus orang hilang dalam 1 tahun terakhir. Pada kedatangan kedua, polisi lantas menggeledah rumah Suraji. Satu persatu setiap sudut disisir. Ditemukanlah beberapa pakaian perempuan dan perhiasan. Barang-barang bukti itulah yang membuat akhirnya Suraji ditangkap dan digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi lebih jauh oleh pihak kepolisian, akhirnya Suraji mengaku sudah menghabisi 41 nyawa perempuan untuk mendapatkan ilmu yang sakti. Tidak cuma menghabisi nyawa para korbannya, Suraji juga menyikat harta-harta barang-barang berharga milik korban-korbannya tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Ahmad Suraji dijatuhkan hukuman mati, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2008, Ahmad Suraji dieksekusi mati. Suraji ditembak oleh 3 orang brimob tepat di dadanya. Yaitulah kisah kekejian dari dukun Suraji. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like dan juga share, supaya saya bisa angkat kisah-kisah menarik yang lainnya. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa.